Lu gak malu sama dosa, tapi malu tatap mata orang. Itulah efek PMO. Lu sadar gak bro? Kadang lu bisa ngelakuin hal yang lu tahu salah dan lu gak ngerasa malu. Tapi anehnya, pas ketemu orang, tatapan lu langsung kabur ke bawah. Lu gugup, lu ngerasa kecil, gak pantas. Lu gak malu sama dosa yang lu buat, tapi lu malu tatap mata orang. Dan itu efek paling nyata dari PMO. Lucunya gini, PMO gak langsung bikin lo miskin, gak bikin lo di penjara, tapi dia nyerang lo dari dalam. Dia ngambil sesuatu yang gak kelihatan, harga diri lo. Setiap kali lo kalah di pertempuran itu, lo ngirim pesan halus ke otak lo, gue lemah, gue gak berdaya. Dan otak lo percaya, pelan-pelan rasa itu numpuk. Lu jadi cowok yang kayaknya baik-baik aja, tapi di dalamnya bro, kosong, gak punya kepercayaan diri yang utuh. Makanya sekarang lo susah tatap mata orang, bukan karena mereka menilai lo, tapi karena lo sendiri udah menilai diri lo buruk. Lo ngerasa kotor, padahal gak ada yang tahu apa yang lo lakuin semalam. Itu efek PMO yang paling berbahaya. Dia bikin lo kehilangan hubungan sosial yang alami. Karena ketika rasa malu lo udah pindah dari Tuhan ke manusia, lo jadi terasing dari diri lo sendiri. Lo ngerasa gak nyaman di keramaian, bukan karena lo introvert, tapi karena energi lo habis buat dosa kecil yang lo ulang tiap malam. Lo merasa minder di depan cewek karena otak lo udah kebiasa ngeobjektif tubuh perempuan. Sekarang pas ketemu dunia nyata, lo kehilangan respect dan ketulusan alami yang dulu lo punya. PMO bikin lo ngelihat manusia bukan sebagai jiwa, tapi cuman tubuh. Dan ketika lo hidup dari hasrat, mata lo gak bisa lagi jujur. Lo tahu gak apa yang paling bahaya? Ketika dosa udah gak lagi bikin lo merasa bersalah, tapi malah jadi kebiasaan yang lo anggap normal. Lo berhenti berjuang dan mulai berdamai sama kekalahan. Tapi lo masih ngerasa gelisah, masih malu kalau ketemu orang, masih takut dilihat mata mereka. Itu tandanya nurani lo belum mati. Dia masih berbisik pelan-pelan, ngingetin lo bahwa lo udah kehilangan arah. Setiap kali lo nonton hal sensual, otak lo nyemburin dopamin dalam dosis gak wajar. Lo ngerasa puas, tapi itu cuman stimulasi kebahagiaan. Habis itu kosong, malu, dan otak lo jadi makin kebal terhadap kesenangan alami. Hal-hal kecil yang dulu bikin lo seneng, ngopi sambil dengerin musik, ngobrol sama temen, kerjain sesuatu, semuanya jadi hambar karena otak lo udah rusak sama dopamin instan. Dan di titik itu, lo bukan cuman kehilangan wibawa, tapi juga kehilangan jiwa tenang yang seharusnya jadi dasar karisma pria. Cowok yang sering PMO itu bukan jahat, tapi pudar. Lo bisa lihat di matanya, gak ada api, gak ada keyakinan, kayak ada tirai gelap di belakang pandangannya. Dan setiap kali dia coba natap orang, yang keluar cuman rasa malu, karena jiwanya udah kebiasa tunduk. Lu gak malu sama dosa, karena lu udah terbiasa berdamai dengannya. Tapi lu malu sama tatapan manusia, karena lu tahu mereka masih punya cahaya yang lu udah hilangin. Tapi kabar baiknya gini bro, cahaya itu bisa balik lagi. Lu cuman perlu satu hal, jujur sama diri sendiri. Akui aja, lu capek pura-pura kuat, padahal lu kalah terus.
capek pura-pura bahagia, padahal lo hampa. Dan dari pengakuan itulah proses penyembuhan dimulai. Berhenti nyalahin diri, tapi juga berhenti nyari pelarian. Coba tenangin pikiran, kenali dorongan lo, dan sadari setiap kali lo bisa menahan diri, itu bukan cuman kemenangan kecil. Itu bukti bahwa lo mulai menghormati diri lo sendiri lagi. Lo gak perlu jadi sempurna buat punya wibawa. Lo cuman perlu berhenti nyerah di pertempuran sunyi itu. Lo gak malu sama dosa, tapi lo malu tatap mata orang. Artinya, di hati kecil lo masih ada cahaya yang pengen hidup lagi. Rawat cahaya itu, karena dari sanalah wibawa sejati lahir. Bukan dari gaya, bukan dari otot, tapi dari kebersihan batin dan pengendalian diri. Lo kalah bukan karena dosa lo besar, tapi karena lo berhenti berjuang. Dan hari ini lo bisa mulai lagi. Follow akun ini mengingatkanmu untuk tetap semangat dan jaga mindsetmu dengan konten-konten positif dan bermanfaat. Semangat bro!